welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. Imagine, put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? It's from a crater. I met in LA. This place is amazing. Hey, should we deal you in? 3D street art? That's cool. Send that link over so we can. Huh, let's see it. Koi fish that Hey, one sec, pause. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I got to get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're going to be able to get together and socialize in the metaverse. Nah, video ini sudah banyak yang tahu kan? Dan Metaverse sekarang sedang banyak diperbincangkan. Banyak konten YouTube yang bahas Metaverse. Ada perusahaan yang sudah beli tanah di Metaverse. Dan Syahrini, artis Indonesia ini, sudah mulai menjual pakaian fashion muslimah di Metaverse. Oke, pertanyaan yang timbul di benak kita adalah bagaimana Metaverse bisa kita dapatkan dan pakai alat apa? Apa benar Metaverse bisa menjadi peluang bisnis? Apakah orang dengan kelas menengah ke bawah atau middle class bisa mendapatkan Metaverse? Apakah ada hal buruk dari Metaverse? Semua pertanyaan itu akan saya jawab dengan referensi dari Dr. Indrawan Nugroho di podcast Deddy Corbuzier. Dr. Indrawan sendiri adalah seorang YouTuber. Kalian bisa lihat sendiri channel beliau dengan nama Dr. Indrawan Nugroho. Menurut saya, beliau adalah seorang yang kompatibel untuk masalah ini. Dengan analisa, kalau beliau nggak kompatibel, nggak mungkin diundang ke podcast Deddy Corbuzier. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Pertama, bagaimana Metaverse bisa kita dapatkan dan pakai alat apa? Untuk mengakses Metaverse, kita harus menggunakan alat yang bernama VR atau Virtual Reality. VR ini banyak dijual di Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Namun, asumsi saya, sebuah perusahaan akan menciptakan VR-nya sendiri untuk masuk dalam Metaverse-nya. Dan tentu bisa VR tersebut nantinya akan dijual kepada kita. Berikut cuplikan tentang Metaverse. Metaverse ini apa? Dunia hayalan. Metaverse itu adalah sebuah dunia digital 3 dimensi. 3 dimensi. Yes, yang mana kita nanti bisa hidup di dalamnya dan melakukan banyak hal yang biasa kita lakukan di dunia nyata ini. Yang tadi aku sebut ya, belajar, kerja, sosialisasi, dan lain sebagainya. Pertama-tama, Metaverse itu sekarang belum ada ya, Mas Deddy ya. Jadi ini masih berupa gagasan banyak orang tentang sesuatu yang di masa depan ini kemungkinan besar orang akan banyak hidup di sana. Ketika Metaverse itu nanti benar ada, maka itu akan teramplifikasi. Sehingga ketika orang bilang bahwa nanti akan banyak orang hidup di sana, itu bukan sebuah exaggeration, tapi that will happen. Yeah. Pada dasarnya, Metaverse itu sedang dibangun. Dan kalau mengutip dari penjelasan Dr. Indrawan, kemungkinan Metaverse yang kita bisa akses, terutama di kalangan menengah ke bawah, adalah Metaverse dari Facebook. Alasannya, ya karena kita adalah user daripada Facebook. Tentunya, Mark Zuckerberg sebagai CEO daripada Facebook membuat Metaverse untuk para usernya yang saat ini sudah berjumlah 3 miliar user di seluruh dunia. Kedua, apa benar Metaverse bisa menjadi peluang bisnis? Jawabannya bisa, berikut penjelasannya. Kita susah nih mau pasang billboard di dunia nyata gitu ya, karena harganya mahal banget gitu. Kita bisa pasang billboard di Metaverse gitu. Dimana karena banyak orang yang bermain di sana, kalau gue pasang baliho di sana atau gue pasang billboard di sana, orang akan lihat billboard tersebut. Dan kita bisa beli tanah di sana, yang di tanah itu kita pasang billboardnya. Dan kita jual billboard itu ke brand. Dan sekarang tuh orang udah pada beli tanah di salah satu Metaverse yang ada sekarang ya Sandbox namanya. Itu big brand udah ada di sana semua, Mas. Serius? Adidas, Nike, udah ada di sana semua. Tahu musisi Snoop Dogg? Tahu. Dia beli tanah di salah satu Metaverse yang ada sekarang, namanya Sandbox, dan dia bangun mansion di sana. Gucci, Dolce Gabbana. Dia udah punya toko di Metaverse, Mas. Jualan baju digital.
Di sini saya setuju dengan penjelasan Dr. Indrawan. Cuma saya menggarisbawahi untuk yang kelas menengah ke bawah, hari ini Metaverse belum dirilis. Kalau suatu saat Metaverse sudah dirilis, kita akan tahu sendiri celah peluang bisnis di Metaverse. Sama seperti peluang bisnis di internet yang dulu dianggap tidak ada atau kecil sekali. Ini cuma butuh waktu saja. Jadi, jangan takut belum bisa membeli tanah di Metaverse saat ini. Ketiga, apakah orang dengan kelas menengah ke bawah atau middle class bisa mendapatkan Metaverse? Ini jawabannya. Contoh paling sederhana gini, Facebook itu kan sekarang kan hampir 3 miliar orang yang ada di Facebook. Yeah. So imagine ketika Metaverse-nya Facebook beneran nanti kejadian. Kira-kira, let's say di situ ada 3 miliar orang hidup di Metaverse-nya punya Facebook. Nah, itu the way Facebook atau Meta makes money dari Metaverse-nya. Sudah terjawab kan? Sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau suatu saat Metaverse sudah dirilis, kita akan tahu sendiri celah peluang bisnis di Metaverse. Sama seperti di internet dulu yang dianggap tidak ada peluang pekerjaan atau kecil sekali. Nah, jadi kita tunggu aja ya. Keempat, apakah ada hal buruk dari Metaverse? Kejahatan apa yang bisa terjadi di Metaverse? Jadi Metaverse itu akan baik atau buruk tergantung manusia. Well, people can still somehow hack into your avatar, pura-pura jadi Deddy Corbuzier, and then make money out of your friends. Bisa buat avatar exactly look like you. Ketika kita pakai VR set gitu, seolah-olah gue duduk di sampingnya Mas Deddy nih, tapi sebenarnya itu bukan Deddy Corbuzier, it's somebody else. Imagine kalau dia melakukan pelecehan seksual secara digital di Metaverse atas nama fisik badannya Deddy Corbuzier. Benar seperti yang dikatakan Dr. Indrawan, kejahatan bisa saja terjadi. Sekarang kembali kepada kita sendiri. Bagaimana kita sekarang mengedukasi diri sendiri dan orang-orang tentang Metaverse. Sudah jelas kan mengenai Metaverse, dan pembahasan Metaverse tidak akan pernah berhenti, terus diperbincangkan. Dan channel Atta Ridwan akan selalu menghadirkan berita terupdate tentang Metaverse. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.